إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى الملائكة المقربين ثم إلى أرواح جميع الأولياء خصوصا روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وأولياء التسعة وإلى أرواح الخلفاء الراشدين وأئمة المجتهدين ثم إلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ونخص خصوصا إلى من أسس هذا المسجد بعد ينسبه أصوله وفروعه ومن انتسب إليه ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى الأرواح الحاضرين والحاضرات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Yamhu menghapus sapa Allahu Allah ma ing perkara yasya'u kang ngersakaken sapa Allah ing menghapus ma minal ahkami bayane saking pira-pira hukum wa ghairiha lan sakliyane ahkam wa yuthbitu lan netepaken sapa Allah ayyubkihi tegese netepaken sapa Allah ing ma ala khalihi ing atase keadaane ma wa indahu lan iku tetep ing dalem sandinge Allah ummul kitabi utawi induke kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa-apa yang beliau kehendaki untuk dihapus dan Allah menetapkan apa-apa yang beliau kehendaki untuk ditetapkan. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat niki jelasaken dumateng kita bele Allah menika punya kuasa untuk menghapus apa-apa yang dikehendaki dan pun juga punya kuasa untuk menetapkan pengganti dari apa yang dihapus. Jadi pengganti dari apa yang dihapus. Contoh baik apa-apa yang dikehendaki oleh Allah untuk ditetapkan, untuk dihapus dan untuk ditetapkan itu berupa hukum-hukum atau berupa selain hukum. Seperti Allah menghapus
apa nggih? Allah menghapus hukum menghadap ke Baitul Maqdis. Dihapus kemudian diganti dengan menghadap ke Ka'bah. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pada awal-awal Islam beliau dalam melakukan sholat itu menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan, okay, selama 16 bulan. Ladeng Allah memerintahkan, setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menghadap ke Baitullah. Ini berarti menghapus hukum menghadap ke Baitul Maqdis diganti dengan menghadap ke arah Ka'bah pada waktu melakukan sholat. Demikian pula iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ini pada asalnya adalah 1 tahun. Pada asalnya adalah 1 tahun. Hal ini berdasarkan sebuah ayat, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim ilal hauli mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Berarti ayat ini pada intinya adalah menerangkan bahwa iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu adalah 1 tahun. Lajeng hukum ini dihapus oleh Allah dan diganti dengan bahwa iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kemudian pada awalnya orang-orang Islam yang berperang itu diharapkan 1 orang menghadapi 10 musuh. Kemudian Allah mengganti itu dengan 1 orang Islam itu harus menghadapi 2 orang musuh. Dan ini jenenge yamkhullahu ma yasha'u wa yusbit. Jadi Allah menghapus apa-apa yang dikehendaki dan menetapkan apa-apa yang dikehendaki, baik apa-apa yang dikehendaki itu berupa hukum atau berupa selain hukum. Selain hukum contohnya seperti silaturahim itu bisa memanjangkan umur dan bisa menambah rizki. Kemudian sodakoh juga mekaten, sodakoh bisa memperpanjang umur. Nah itu semua adalah kehendak kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang punya kuasa untuk menghapus apa-apa yang beliau kehendaki untuk dihapus dan menetapkan apa-apa yang beliau kehendaki untuk ditetapkan. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah ada umul kitab. Umul kitab niku ada yang mengatakan huwa al-lauhul mahfud, yaitu lauh mahfud. Lauh itu napa? Papan ya. Jadi papan, al-mahfud itu berarti yang dijaga. Jadi papan yang dijaga. Jadi al-lauh mahfud. Idma min syai'in min adz-dzahabi wath-thabiti illa wa huwa maktubun fihi. Karena semua apa yang dihapus dan ditetapkan itu semuanya sudah tertulis di dalam lauh mahfud. Fa indallahi kitabani, kitabun yaktubuhul malaikah alal khalqi wa huwa mahallul makhwi wal itsbati, wa kitabun katabahul qalamu bi nafsi fil lauhil mahfud wa huwa al baqi.
Jadi di sisi Allah itu ada kitab, ada dua kitab. Kitabun yaktubuhul malaikah, yang satu kitab ditulis oleh malaikat yang berkenaan dengan makhluk, wa huwa mahallul mahwi wal isbat, dan kitab itulah tempat penghapusan dan tempat penetapan. Wa kitabun katabahul qalamu, dan satu kitab lagi yaitu ditulis oleh pena atas perintah Allah. Jadi ketika apa ya? Jadi Allah itu ada, Allah itu wujud, dan tidak ada satupun makhluk bersama dengan Allah. Nah, ketika itu kemudian Allah menciptakan kolam, yaitu pena, dan lauh mahfud, dan lauh ya, papan, tempat untuk menulis. Lajeng Allah memerintahkan kepada pena untuk menulis segala sesuatu atas perintah Allah ya, menulis segala sesuatu di papan itu, dan papan itu disebut dengan lauh mahfud. Dan papan ini tidak lauh mahfud itu isinya tidak berubah, tidak ada perubahan, tidak ada pergantian, tidak ada penghapusan, dan tidak ada penetapan lagi sudah. Jadi karena di dalam lauh mahfud itu sudah tercatat seluruh atau segala sesuatu mulai sesuatu itu wujud sampai besok pada hari kiamat. Nah, itu yang tidak berubah. Tapi yang berubah adalah kitab yang dicatat oleh para malaikat. Kitab yang dicatat oleh para malaikat inilah yang menjadi tempat penghapusan dan menjadi tempat penetapan. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Ayat ini diturunkan oleh Allah sebagai jawaban atas keraguan kaum musyrik Mekah terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keraguan mereka? Keraguan mereka adalah berupa ucapan mereka, lau kana Muhammadun shadiqan fi da'war risalati, jika Muhammad itu benar di dalam mengaku-ngaku menjadi rasul, lam yansah al ahkamal lati nassallahu ala thubutiya fi syara'il mutaqaddimati, pasti Muhammad tidak akan merubah hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam syariat-syariat yang terdahulu. Lakinnahu kharrafa, tetapi Muhammad telah merubah hukum-hukum itu. Kama fil kiblati, seperti dalam masalah kiblat, yaitu menghadap ke arah Baitul Maqdis dalam melakukan sholat, kemudian diganti dengan menghadap ke arah Ka'bah. Wa nasakha aktsaru ahkamit Taurati wal Injil, dan Muhammad telah menghapus kebanyakan hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Fa wajaba alla yakuna nabiyan, maka pasti Muhammad itu bukanlah nabi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keraguan yang yang terjadi pada kaum kafir Mekah pada waktu itu. Fa ajaballahu anhu biqaulihi yamhullahu ma yasha'u wa yasbit, lalu Allah menjawab dari ucapan mereka itu dengan firman-Nya yang berupa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Dados turunnya ayat yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab itu untuk menjawab tentang keraguan-keraguan yang terjadi pada kaum Quraisy Mekah
tentang apa? Tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad merubah itu adalah karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum wa imma nuriyannaka lan lamun meruhaken temen sapa ingsun ing sira ba'dal ladzi ing setengah siksaan na'iduhum kang wis ngancam sapa ingsun ing kufar Makkah bihi kelawan alladzi minal adzabi bayane saking siksa fi hayatika ing dalam urip sira au natafayannaka utawa lamun mateni temen sapa ingsun ing sira fa innama alaika mungko sak temene iku tetep wajib ing atas sira al balaghu utawi nyampaiaken risalah wa alainal hisab wa alaina lan iku tetep ing atase ingsun al hisabu utawi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Wa imma nuriyannaka, dan jika kami memperlihatkan kepadamu ba'dal ladzi na'iduhum, sebagian siksaan yang kami janjikan kepada mereka fi hayatika, pada waktu kamu masih hidup, au natafayannaka, atau jika kami mewafatkan kamu, jika kami mewafatkan kamu, fa innama alaikal balagh, maka tugas kamu adalah menyampaikan risalah, wa alainal hisab, dan kami yang bertugas untuk menghisab amal-amal manusia. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum minal adzabi fi hayatika, dan jika kami memperlihatkan kepada kamu tentang sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, fadzaka syafika ala a'daika wa dalilun ala sidqika, hal itu adalah bisa melegakan, hal itu bisa melegakan kamu atas musuh-musuhmu, wa dalilun ala sidqika, dan itu sebagai dalil, sebagai petunjuk atas kebenaranmu. Au natafayannaka, atau jika kami mewafatkan kamu sebelum turunnya siksaan-siksaan itu, fala taksira minka wala lauma alaika, maka itu bukan karena kelalaian kamu, dan itu bukan karena ada celah dari kamu. Fa innama alaikal balagh, maka sesungguhnya tugas kamu adalah menyampaikan apa? Yaitu menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu kepada manusia, dan menyampaikan amanah yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Terus ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu pernah menakut-nakuti atau pernah memperingatkan kepada kaum kufar, kalau tetap kufur maka mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berarti menyampaikan peringatan kepada kaum kafir, kalau mereka tetap kufur maka mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Allah menjelaskan, wahai Muhammad, jika aku memperlihatkan kepadamu sebagian siksaan yang aku ancamkan kepada mereka, maka fadzaka syafika, maka itu bisa melegakan kamu. Itu bisa melegakan kamu, dan itu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang benar di dalam memberikan peringatan kepada mereka. Tetapi jika aku mewafatkan kamu sebelum siksaan itu datang kepada mereka, maka itu bukan karena kelalaianmu, maka itu bukan karena ada celah dari kamu. Kenapa? Karena tugas kamu adalah hanya menyampaikan. Jadi karena tugas kamu adalah hanya menyampaikan. Mengenai terjadi atau tidak, itu adalah mengenai terjadi atau tidak, diterima atau tidak, itu bukan tugas kamu. Tugas kamu hanya menyampaikan. Jadi kalau begitu ayat ini menjelaskan bahwa tugas Nabi dan tugas Rasul itu hanya menyampaikan apa yang harus menyampaikan apa yang harus disampaikan. Mengenai hisab, menghitung amal perbuatan mereka, itu bukan tugas Nabi Muhammad, tapi itu adalah tugas Allah Subhanahu wa taala. Wa alainal hisab, dan kami tugasnya adalah menghisab amal-amal mereka. Terus sekali lagi ayat menikah menjelaskan bahwa tugas seorang rasul itu adalah hanya menyampaikan peringatan, menyampaikan wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya, menyampaikan amanat dan menyampaikan risalah kepada manusia. Waqad makaral ladzina min qablihim, waqad makaral, teman-teman wis nyandu baya, wis nipu muslihat sapa alladzina wong akeh min qablihim kang tetep sadurunge kufar Mekah. Falillahi, mongko iku keduwe Allah al makru utawi sandu baya jami'an khalis kabehane. Ya alamu ngerti sapa Allah ma ing perkara taksibu kang ngelakoni ing ma sapa kullu nafsin saben-saben awa-awaan. Wa saya alamulan bakal ngerti sapa al kuffaru pira-pira wong kufar liman iku keduwe sapa Uqbaddar utawi tempat tinggal yang terpuji ing dalam desa akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad makaral ladzina min qablihim, dan orang-orang kafir sebelum kufar Mekah, orang-orang kafir sebelum kufar Mekah telah mengadakan tipu daya, kepada para nabi dan rasulnya. Falillahil makru jami'a, maka seluruh tipu daya itu adalah milik Allah. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin, Allah mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh setiap orang. Wa saya'lamul kuffara liman uqbaddar, dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa Uqbaddar, tempat tinggal terakhir yang terpuji di desa akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat niki jelaskan bahwa kaum-kaum dari para rasul terdahulu sebelum kufar Mekah, sebelum orang-orang kafir penduduk Mekah niku telah mengadakan tipu daya. Untuk apa? Untuk menjatuhkan para nabinya, untuk menjatuhkan para rasulnya, seperti Namrud ya, fanamrudu maka Robi Ibrahim, maka
Raja Namrud beserta kaumnya, mereka mengadakan tipu daya untuk menjatuhkan Nabi Ibrahim. Wa Fir'aunu, dan Fir'aun beserta bala tentaranya, maka Robi Musa, mereka mengadakan tipu daya untuk menjatuhkan Nabi Musa. Wal Yahudu makaru bi Isa, kaum Yahudi mereka mengadakan tipu daya untuk menjatuhkan Nabi Isa. Demikian pula kaum Nabi Nuh juga mengadakan tipu daya untuk menjatuhkan Nabi Nuh. Demikian pula kaumnya Nabi Lot, kaumnya Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Saleh, dan seterusnya. Mereka semua telah mengadakan tipu daya untuk menjatuhkan dan untuk menghabisi para nabi dan rasulnya. Demikian pula kaum kamu wahai Muhammad telah mengadakan tipu daya untuk menjatuhkan kamu. Tetapi apakah mereka berhasil? Tidak, ternyata mereka tidak berhasil. Tipu daya mereka itu tidak berhasil. Kenapa? Karena semua tipu daya itu adalah ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua tipu daya itu ada pada kekuasaan Allah, maka kalau Allah tidak mengendaki, kalau Allah tidak mengizinkan terjadi, maka tipu daya itu tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin bisa berakibat, tidak mungkin bisa berakibat buruk kepada para nabi. Tetapi kalau Allah mengendaki, pasti tipu daya itu akan mengakibatkan sesuatu, sesuatu. Tetapi dalam kenyataannya tipu daya mereka terhadap para nabi dan kepada para rasul itu tidak terjadi, sebab sekali lagi tipu daya itu ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka Nabi Muhammad diharapkan tidak takut dengan tipu daya yang dilakukan oleh kaum Quraisy, karena tipu daya itu sekali lagi ada pada kekuasaan Allah. Kalau Allah tidak mengendaki, tidak mengizinkan terjadi, maka itu tidak akan terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul ladzina kafaru lasta mursala, wa yaqul lan padha ngucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina ayil yahudu tegese kaum Yahudi wa ghairuhum lan sakliyane Yahudi ngucap lasta mursala, lasta ora ana sapa sira iku mursalan wong kang diutus minallahi saking Allah ya Muhammadu hai Muhammad. Kul ngucap sapa sira Muhammad lahum maring alladzina kafaru, kafa cukup sapa Allahu Allah apane syahidan oleh dadi saksi baini ing dalem antarane ingsun wa bainakum lan ing dalem antarane sira kabeh, lan ing dalem antarane sira kabeh waman lan uang indahu kang iku tetep ing dalem sandinge man ilmul kitabi utawi ilmune kitab ay as-samawi tegese kitab kang bangsa langit kakak bil akhbari kaya Ka'ab al-Akhbar wa Salmana al-Farisi dan Salman al-Farisi wa Abdullah bin Salamin dan Abdullah bin Salam wa Tamimin ad-Dari dan Tamim ad-Dari wa Asif bin Barkhiyah lan Asif bin Barkhiyah. Fa kullu man mongko utawi saben-saben wong kana kang ana sapa man iku aliman ngerti bit Taurat kelawan kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil alima mongko ngerti sapa man anna Muhammadan ing sak temene Muhammad iku mursalun wong kang diutus min indillahi saking ngersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan orang-orang kafir yaitu orang-orang Yahudi dan
selain orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad. Apa perkataan mereka? Lasta mursala, wahai Muhammad, engkau itu bukan seorang rasul. Engkau itu bukan seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka, "Qul," katakan Muhammad kepada mereka, kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab." Cukuplah Allah beserta orang-orang yang menguasai kitab, orang-orang yang menguasai ilmunya kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, sebagai saksi antara aku dan kamu semua, tentang kebenaran pengakuanku menjadi nabi dan rasul. Terus ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang kafir pernah mereka mengatakan langsung kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, engkau itu bukan seorang utusan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi engkau itu hanya ngaku-ngaku menjadi rasul." Kemudian ketika ada kejadian yang semacam itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar apa? Agar mengatakan kepada mereka, "Kafallahu syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab." Katakan Muhammad kepada mereka bahwa Allah lah dan orang-orang yang menguasai kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang turun dari langit, itu yang menjadi saksi antara aku dan kamu semua. Jadi ungkapan atau ucapan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu adalah bukan seorang rasul, itu dibantah oleh Nabi Muhammad dengan mengatakan, Allah lah yang menjadi saksiku antara aku dan kamu semua, itu yang menjadi saksi adalah Allah. Allah yang memberikan aku mukjizat. Allah yang memberikan aku mukjizat berarti, dan mukjizat itu ada di tangan Nabi atau di tangan Rasul, berarti aku adalah disaksikan oleh Allah bahwa aku adalah benar-benar Rasul. Demikian pula orang-orang yang menguasai ilmunya kitab, orang-orang yang menguasai ilmu kitab Taurat dan kitab Injil juga mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kitab Injil dan kitab Taurat disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah termasuk salah satu dari utusan Allah, sehingga cukuplah Allah dan orang-orang yang menguasai ilmunya kitab itu yang menjadi saksi antara aku dan kamu semua bahwa aku adalah nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kula sampaikan nonton enjang menika, mugi-mugi dipun sarengi hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salata 'abdin qallat khilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa anta laha ya ilahana
ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بالسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا عزلته وعلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين يسر لنا أمورنا وحصل لنا مقاصدنا ونجحنا في نيل طلباتنا وحاجاتنا ونور قلوبنا وأصلح أعمالنا وأحسن أخلاقنا واختم بالصالحات أعمالنا يا الله يا فتاح يا عليم لا إله إلا الله الفتاح العليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وعلمنا علوم العلماء العاملين وافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب نعمتك وأبواب مغفرتك وأبواب عفوك وأبواب مؤونتك وأبواب هدايتك وأبواب شكرك وأبواب هدايتك وأبواب فضلك وأبواب رضوانك وأبواب حولك وقوتك وأبواب صحتك وسلامتك وأبواب جنتك وأبواب رزقك وأبواب علمك وأبواب كل خير لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد لنا علما نافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.